Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Rabu tanggal 18 Februari tahun 2026 adalah Hari Rabu Abu. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Nubuat Yoel, bab 2, ayat 12 sampai 18. Sekarang, beginilah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan mengadu. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, lalu meninggalkan berkat menjadi kurban sajian dan kurban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang lanjut usia, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan menangis di antara balai depan mezbah dan berkata, "Sayangilah ya Tuhan, umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka." Mengapa orang berkata di antara bangsa-bangsa, "Di mana Allah mereka?" Maka Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya dan menaruh belas kasihan kepada umatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 5 ayat 20 sampai bab 6 ayat 2. Saudara-saudara, kami adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihati kamu supaya kamu jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, "Pada waktu Aku berkenan,
Aku akan mendengarkan engkau. Daripada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Camkanlah, saat inilah saat perkenanan itu. Hari inilah hari penyelamatan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 6 ayat 1-6 dilanjutkan dengan ayat 16-18. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembar-gemborkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang dilakukan oleh tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Dengan demikian, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah tekad dan komitmen untuk mengubah diri. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus,
maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah. Demikian kata-kata Nabi Yoel menyerukan firman Tuhan. Dan benarlah kata-kata itu pada hari ini, Rabu Abu. Karena pada hari ini, seluruh umat beriman memasuki masa puasa atau masa prapaskah. Masa puasa yang kudus adalah kehendak Tuhan. Perkumpulan raya adalah persekutuan jemaah dengan Tuhan. Kuduslah jemaah adalah tujuan dari masa prapaskah ini, agar semua jemaat lewat pantang dan puasa boleh menguduskan diri mereka di hadapan Tuhan, agar masuk dalam sengsara dan derita Yesus dan layak untuk melihat fajar kebangkitan nanti. Saudara terkasih, hari ini Rabu Abu adalah awal masa pantang dan puasa. Semua orang Kristen diajak untuk memasuki masa prapaskah ini dengan hati yang penuh pertobatan. Baguslah kalau permulaan masa ini diresmikan dengan kata-kata nubuat Yoel. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah. Masa prapaskah ini adalah masa pengudusan seluruh orang Kristen. Semuanya diajak untuk meneliti hubungan mereka dengan Allah, meninggalkan segala cacat celah dosa, dan memelihara hubungan yang dekat dengan Tuhan. Senandung pertobatan itu bergema dalam Injil Matius. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Puasa itu bukan perkara sebatas kulit. Puasa itu adalah masalah batin, hubungan kita dengan Tuhan yang perlu dibuat dengan penuh kejujuran dan ketulusan hati. Maka, puasa orang Kristen bukan sesuatu yang harus dipamerkan atau dipertunjukkan. Puasa orang Kristen adalah perubahan batin yang hanya diketahui oleh setiap pribadi dan Bapa di surga. Injil berkata, supaya tidak melakukan kewajiban agamamu, supaya dilihat orang, atau supaya tangan kiri tidak mengetahui apa yang diperbuat oleh tangan kananmu. Ingatlah apa yang dikatakan nubuat Yoel, koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Bukankah yang paling dipentingkan adalah pertobatan hati kita? Kejujuran sebuah pertobatan terjadi kalau ada pertobatan dari dalam hati. Dari hati itulah orang menunjukkan perubahan-perubahan dalam hidupnya, entah dalam tutur katanya, dalam perbuatannya, sikap terhadap orang lain, dan terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Itulah pertobatan yang diharapkan dari orang Kristen. Maka jangan mengharapkan bahwa gereja memberi kepada kita rupa-rupa aturan puasa atau pantang yang ketat. Seberat apapun aturan gereja untuk kita semua, tentu itu tak akan banyak gunanya jika memang kita tak punya niat apalagi komitmen untuk mengubah diri kita. Semuanya tak akan membantu jika hati kita memang tak mau bertobat.
aturan pantang dan puasa gereja kita amat ringan adanya. Ketentuan yang teringan pun dapat menjadi jalan bagi pertobatan. Saudara-saudariku terkasih, marilah kita memasuki masa puasa dengan penuh kesungguhan hati. Seperti kata Paulus kepada jemaat di Korintus, jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Demikian juga kita tidak akan menyia-nyiakan kesempatan berahmat ini untuk memperbaharui diri agar semakin kudus dan tak bercela di hadapannya. Dengan demikian, masa Prapaskah ini tidak hanya menjadi sekedar suatu masa yang lewat begitu saja, tetapi menjadi suatu masa yang dinanti-nanti untuk diisi dengan hidup yang terberkati. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.